Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Tiemian, apakah kamu mengatakan bahwa orang itu benar-benar putra Chu Xuanyuan? Seorang tetua bertanya. Tatapan para tetua lainnya juga menjadi galak saat mereka melihat Linghu Tiemian. Tuanku, itu memang putra Chu Xuanyuan, Chu Feng. Chu Feng itu belum mati. Selain itu, ia telah kembali ke klan surgawi Chu, dan memasuki realm cultivation martial ancestor kali ini. Aku tidak tahu trik macam apa yang dia gunakan, tapi dia benar-benar berhasil mendapatkan kendali atas pembentukan formasi yang sangat kuat. Pembentukan formasi itu mampu mengendalikan segala sesuatu di alam kultivasi bela diri ancestor, dan bahkan mengabaikan kekuatan formasi pelindung besar untuk secara langsung membunuh orang-orang di alam kultivasi bela diri ancestor. Dengan kekuatan pembentukan formasi itu, kami sama sekali bukan tandingannya, kata Linghu Tiemian. Linghu Tiemian sangat emosional dan juga geram ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Alasan untuk itu adalah, karena dia masih belum berdamai karena kalah dari Chu Feng, dan karena dia masih merasa bahwa Chu Feng memiliki keuntungan yang tidak adil dalam pertandingan mereka. Jadi sebenarnya ada hal seperti itu, seru para tetua. Pada saat itu, para tetua klan surgawi Linghu yang menikmati status luar biasa mulai merenung. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman langsung dengan Chu Hanxian dan Chu Xuanyuan, dan juga tahu betul betapa menakutkannya duo ayah dan anak itu. Namun sekarang, cucu Chu Hanxian dan putra Chu Xuanyuan yaitu Chu Feng, dia benar-benar muncul dari udara dan dengan cara yang luar biasa. Dengan begini, mereka benar-benar tidak bisa mengabaikannya. Chu Feng tidak tahu apa yang terjadi di klan surgawi Linghu, dan dia juga tidak mau menebak apa yang mungkin terjadi. Saat ini, Chu Feng sedang sibuk dengan tugas besar. Chu Feng sekarang bisa merasakan lokasi semua sumber daya kultivasi di alam kultivasi bela diri ancestor. Namun demikian, sumber daya kultivasi itu tidak terlalu berguna bagi Chu Feng saat ini. Selanjutnya, Chu Feng telah menemukan bahwa sumber daya kultivasi dari realm cultivation martial ancestor tidak tetap di tempatnya. Mereka akan menghilang dan mereformasi berulang kali, dan itu adalah siklus yang berkelanjutan. Mungkin di masa depan, sumber daya kultivasi yang akan memberikan bantuan besar kepada Chu Feng mungkin saja akan muncul. Namun sayangnya, Chu Feng tidak tahu kapan waktu itu akan tiba. Mungkin saja sumber daya kultivasi seperti itu muncul dalam beberapa hari. Dan mungkin juga bahwa sumber daya kultivasi seperti itu tidak akan pernah muncul dalam hidup Chu Feng. Dia tidak ingin membuang-buang waktu, dan juga tidak ingin mempertaruhkan masalah ini. Dengan demikian, Chu Feng berencana untuk meninggalkan alam kultivasi bela diri leluhur. Namun Chu Feng juga tahu, bahwa dengan kekuatan Chu Clan Heavenly saat ini, status penguasa realm cultivation martial ancestor yang baru saja ia peroleh untuk klan Heavenly Chu, itu akan segera direnggut kembali oleh orang lain jika ia pergi. Dengan demikian, Chu Feng tidak bisa pergi begitu saja. Selain itu, Chu Feng sudah menemukan metode untuk memungkinkan Chu Heavenly Clan mereka, untuk bisa terus memerintah realm cultivation martial ancestor. Adapun metode itu, ia akan menghapus inti formasi dari tubuhnya, dan mengatur formasi besar untuk menggunakannya. Kekuatan formasi besar itu akan berada di bawah kendali Chu Heavenly Clan. Dengan begitu, Chu Heavenly Clansmen secara alami akan dapat terus memerintah realm cultivation martial ancestor. Pada saat yang sama, mereka juga akan menerima aliran sumber daya kultivasi yang tak berkesudahan. Meskipun sumber daya kultivasi itu mungkin tidak banyak membantu Chu Feng, tapi mereka akan sangat bermanfaat bagi klan surgawi Chu lainnya. Tentu saja, formasi seperti itu akan sangat sulit untuk diatur, dan akan membutuhkan sedikit energi dari Chu Feng. Dan setelah sebulan berlalu, Chu Feng berhasil mengatur pembentukan formasinya. Setelah selesai mengaturnya, Chu Feng menyerahkan formasinya kepada Chu Ping. Kakak Chu Ping, kekuatan pembentukan formasi ini bukanlah masalah kecil. Kamu harus melindungi klan kami. Namun kamu tidak harus dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah, ataupun menjadi terlalu mendominasi. Di antara para penguasa itu ada yang bijaksana, ada yang tidak kompeten, dan ada juga yang lalim. Aku berharap bahwa kakak Chu Ping bisa menjadi penguasa yang bijaksana.
Aku juga berharap bahwa penerusmu juga akan menjadi penguasa yang bijaksana, kata Chu Feng kepada Chu Ping. Alasan mengapa Chu Feng memilih Chu Ping untuk menangani pembentukan formasinya adalah, itu karena sifat baik Chu Ping. Chu Feng dengan tegas percaya bahwa Chu Ping tidak akan menjadi sombong dan juga egois, hanya karena dia telah memperoleh kekuatan formasi agung. Namun jika kekuatan formasi agung itu diberikan kepada klan lain, itu mungkin belum tentu demikian. Selain itu, Chu Feng juga tahu bahwa Chu Ping suatu hari nanti akan meninggalkan Realm Cultivation Martial Ancestor. Pada saat itu, seorang pemimpin baru akan dibutuhkan untuk memimpin Chu Heavenly Clansmen. Chu Feng berharap bahwa Chu Ping akan berhati-hati ketika membuat pilihan untuk penggantinya itu. Jika tidak, itu akan menciptakan masalah tanpa akhir. Adik kecil Chu Feng, aku mengerti maksudmu, kamu bisa percaya padaku, kata Chu Ping. Selain itu, ada satu hal lagi. Jika kamu menemukan Bai Liluo di masa depan, kamu harus memperlakukannya dengan baik, kata Chu Feng kepada Chu Ping. Meskipun Chu Feng memiliki kekuatan formasi besar, tapi ia tidak dapat mendeteksi Bai Liluo. Karena itulah, dia sangat khawatir kepadanya. Sementara ia menyiapkan formasi besar, Chu Feng juga berusaha mencari Bai Liluo beberapa kali. Namun sayangnya, dia masih tidak dapat mendeteksinya. Dengan demikian, setelah memutuskan bahwa ia akan meninggalkan alam kultivasi bela diri leluhur, selain dari klan surgawi Chu yang ia khawatirkan, Chu Feng juga mengkhawatirkan Bai Liluo. Adik kecil Chu Feng, kamu bisa tenang. Wanita muda Bai Liluo memiliki persahabatan yang mendalam denganmu. Jika kita bertemu dengannya, kita pasti akan memperlakukannya seperti tamu terhormat. Kami pasti tidak akan mengizinkan siapapun di Realm Cultivation Martial Ancestor untuk menggertak atau mempermalukannya. Chu Ping segera menjamin. Mendengar itu, Chu Feng pun tersenyum. Dan kemudian, dia mundur 2 langkah dan menangkupkan tinjunya. Kakak Chu Ping dan untung semuanya, aku akan pergi dulu, ucap Chu Feng. Di sini bukan hanya Chu Ping yang hadir. Terlepas dari 3 pengkhianat Chu Heavenly Clan, tapi yang lainnya dari Chu Heavenly Clansmen hadir semuanya. Adik kecil Chu Feng, kami akan sangat merindukanmu. Adik kecil Chu Feng, akan sangat lebih berbahaya di luar sana. Kamu harus menjaga diri sendiri, ucap mereka. Chu Heavenly Clansmen menjadi sangat emosional setelah mengetahui bahwa Chu Feng akan pergi. Bahkan bagi banyak orang yang air matanya mulai muncul di mata mereka. Ada beberapa wanita di antara mereka yang benar-benar mulai menangis terseduh-seduh. Selama sebulan terakhir, mereka telah sepenuhnya menikmati perlakuan menjadi penguasa dari alam kultivasi Martial Ancestor. Mereka tahu betul bahwa itu semua karena kontribusi Chu Feng, sehingga mereka dapat memperoleh status mereka saat ini. Dengan demikian, mereka memiliki semacam sentimen khusus kepadanya, dan benar-benar enggan berpisah dengannya. Aku akan menjaga diriku sendiri, kamu semua jaga dirimu juga. Dan kamu harus ingat, kamu harus tetap bersatu. Kita akan bertemu lagi di luar alam kultivasi bela diri leluhur. Ucap Chu Feng dan menggenggam tinjunya lagi. Dan kemudian, dia mengaktifkan kekuatan di dalam dirinya, yaitu kekuatan untuk meninggalkan tempat itu. Pada saat berikutnya, Chu Feng merasakan lingkungannya berubah tanpa henti. Ketika perubahan akhirnya berhenti, lingkungan Chu Feng telah berubah. Pada saat itu, senyum muncul di wajah Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tahu bahwa dia telah kembali. Chu Feng telah meninggalkan Realm Cultivation Martial Ancestor, dan kembali ke Chu Heavenly Clan. Lokasi di mana Chu Feng berdiri adalah aula istana yang sama, di mana ia dan yang lainnya telah memasuki Realm Cultivation Martial Ancestor. Menggunakan kunci kultivasi, Chu Feng telah kembali ke klan surgawi Chu. Namun ini juga berarti bahwa, dia tidak akan pernah lagi dapat kembali ke alam kultivasi bela diri leluhur. Meskipun itu mungkin terjadi, tapi Chu Feng tidak menyesalinya. Setelah semua, medan perangnya bukan alam martial kultivasi Ancestor belaka. Namun sebaliknya, itu adalah berbagai bidang bintang dan galaksi, dan juga seluruh dunia kultivasi bela diri. Chu Feng. Pada saat Chu Feng tenggelam dalam perasaannya, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Melihat ke arah suara itu, Chu Feng agak terkejut. Ternyata ada orang di aula istana. Adapun orang itu sebenarnya adalah tetua tertinggi klan surgawi yang paling terkenal, Chu Hanpeng. Wakil aula master dari aula penegakan hukum, Chu Xuanzengfa juga hadir di sana.
Di samping mereka ada beberapa tetua lain yang memegang status tinggi di klan surgawi Chu. Mereka semua adalah orang yang pernah bertemu Chu Feng sebelumnya. Terlepas dari orang-orang yang memegang status tinggi di Chu Heavenly Clan adalah 3 orang lainnya, adapun dengan 3 individu, mereka terlihat berlutut. Chu Feng juga tahu ketiga orang itu, dan mereka adalah Chu Hongyi dan 2 anteknya. Pada saat itu, semua orang yang hadir di aula istana mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng, dan ekspresi terkejut memenuhi mata mereka. Itu sudah jelas, tidak ada dari mereka yang mengharapkan Chu Feng tiba-tiba muncul di sana. Yo, aku benar-benar tidak akan pernah berharap kalian bertiga telah kembali begitu cepat. Selain itu, apa yang kalian bertiga lakukan sebenarnya sangat cerdas. Lagi pula tidak ada prospek masa depan untuk kalian bertiga, itu jika kamu terus tinggal di alam kultivasi bela diri Ancestor. Chu Feng menatap Chu Hongyi dan 2 anteknya, dan dia berbicara dengan nada mengejek. Chu Feng, kamu tidak hanya telah menggertak dan mempermalukan kami di alam martial cultivation Ancestor, tetapi kamu benar-benar mengejar kami ke klan setelah kami pergi. Mungkinkah kamu bahkan tidak menempatkan berbagai raja terhormat di mata kamu, dan berencana untuk menggertak dan mempermalukan kita di hadapan mereka? Lord Supreme Elder, berbagai bangsawan yang terhormat, dan juga para senior, kamu semua telah menyaksikannya dengan mata kamu sendiri. Chu Feng itu benar-benar pelaku intimidasi yang tak tertahankan. Lord Supreme Elder, berbagai bangsawan terhormat, dan juga para senior, tolong junjung keadilan bagi kami. Chu Hongyi memohon pada Chu Hanpeng dan yang lainnya dengan ekspresi keluhan di wajahnya. Chu Feng, apakah ada hal seperti itu? Pada saat itu, Chu Hanpeng mengalihkan pandangannya ke Chu Feng dan bertanya. Aku tidak tahu apa yang mereka katakan kepada kamu semua, balas Chu Feng. Chu Feng merasa bahwa Chu Hongyi dan 2 anteknya pasti berbicara buruk tentang dirinya di belakang punggungnya. Karena jika tidak, Chu Hanpeng tidak mungkin memintanya dengan nada seperti itu. Chu Feng, Chu Hongyi dan yang lainnya mengatakan bahwa kamu menggertak orang-orang dari klan kami di alam kultivasi martial Ancestor, dan bahkan bertindak jauh untuk mengusir mereka bertiga. Apakah ada hal seperti itu? Tanya Chu Xuan Zengfa. Memang benar, aku mengusir mereka bertiga. Hal itu sangatlah benar, kata Chu Feng. Begitu Chu Feng memberikan jawaban seperti itu, ekspresi kerumunan segera berubah. Bukan hanya Chu Xuan Zengfa saja, bahkan ekspresi Chu Hanpeng juga berubah. Mereka semua tahu seperti apa status Chu Feng di klan surgawi mereka. Dia dianggap sebagai orang yang paling penting dari generasi muda oleh ketua klan Lord mereka. Selanjutnya, mereka juga tahu kemampuan Chu Feng. Jika bukan karena Chu Feng mengalahkan generasi muda klan surgawi Li, klan surgawi Chu mereka akan benar-benar dipermalukan. Chu Feng benar-benar harapan Chu Heavenly Clan mereka. Ketika Chu Hongyi dan 2 orang lainnya membawa keluhan tentang Chu Feng kepada mereka, Chu Hanpeng hanya memperlihatkan penampilan tegas. Dia tidak mungkin menghukum Chu Feng secara nyata. Mengabaikan kemungkinan bahwa Chu Feng tidak benar-benar melakukan hal seperti itu, bahkan jika dia melakukannya, selama dia memberikan justifikasi kasual untuk tindakannya, maka tidak ada yang akan melihat lebih jauh ke dalam masalahnya. Itu adalah status yang dinikmati Chu Feng di Chu Heavenly Clan mereka. Namun Chu Feng sekarang benar-benar mengakuinya tanpa ragu-ragu. Dengan begini, itu menempatkan Chu Hanpeng dan yang lainnya dalam situasi yang sulit. Itu bahkan membuatnya jika mereka ingin memberikan perlakuan yang lembut kepada Chu Feng, maka mereka tidak akan bisa melakukannya. Tuanku, dia telah mengakuinya. Chu Hongyi dan 2 anteknya segera menunjuk ke arah Chu Feng. Mereka berharap agar para bangsawan terhormat di depan mereka ini segera menghukumnya. Namun sayangnya, mereka tidak tahu bahwa Chu Feng tidak lagi menjadi anak sampah yang dianggap tidak dapat berkultivasi. Namun sebaliknya, dia telah menjadi seseorang yang memegang status besar di klan surgawi Chu. Aku selalu menjadi orang yang berani bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Apa yang tidak berani aku akui. Hanya saja, apa yang dimaksud mengintimidasi dan mempermalukan sesama klan aku sendiri. Kenapa aku, Chu Feng, tidak tahu tentang hal seperti itu? Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Itu karena kamu telah menindas dan mempermalukan kami. Bukankah itu sama saja dengan mengintimidasi dan mempermalukan sesama klan? Tanya Chu Hongyi. Kalian bertiga, bukankah kalian bertiga adalah pengkhianat untuk Chu Heavenly Clan kami? Bukankah kalian bertiga memutuskan untuk melayani klan Qian Feather Monstrous?
Tanya Chu Feng. Kamu, mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Hongyi dan dua anteknya segera berubah. Chu Hongyi, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Chu Hanpeng dan Chu Xuan Zengfa secara bersamaan. Nada mereka jauh lebih keras daripada saat mereka menanyai Chu Feng. Pada saat itu, dua antek Chu Hongyi yang berdiri di belakangnya menjadi terdiam karena ketakutan. Adapun Chu Hongyi, dia mulai menggigil. Namun dengan susah payah dia berhasil menahan hatinya yang bingung, dan kemudian berargumen. Tuan Agung Tetua, Tuan Wakil Kepala Balai, Chu Feng itu telah membuat tuduhan palsu terhadap kita. Kami adalah orang-orang yang telah menyaksikan berbagai bangsawan terhormat tumbuh. Tuanku, kalian semua harus tahu karakter kita yang terbaik. Bagaimana mungkin kami bisa mengkhianati klan kami? Sebagai gantinya, bagaimana kamu semua bisa mempercayai kata-kata yang diucapkan oleh Chu Feng itu? Ucap Chu Hongyi. Betul sekali, dia membuat tuduhan palsu terhadap kita. Tuan-tuan, mohon tegakkan keadilan bagi kita, ucap kedua anteknya. Mengikuti Chu Hongyi, kedua anteknya segera mulai meratap dengan wajah yang dipenuhi keluhan. Mereka muncul seolah-olah mereka benar-benar menderita keluhan yang sangat besar. Melihat ekspresi ketiganya, Chu Feng tetap sangat tenang. Bukan saja dia tidak terancam oleh keterampilan akting yang luar biasa dari ketiga pria itu, tetapi dia malah memiliki tatapan mengejek dan jijik. Chu Feng merasa bahwa mereka bertiga terlalu bodoh. Tuan Tetua, Tuan Wakil Kepala Balai, Chu Qing, Chu Haoyan, Chu Huan Yu, dan juga Chu Suang seharusnya sudah kembali ke klan Kan, tanya Chu Feng. Memang benar, mereka sudah kembali, kata Chu Xuan Zengfa. Kalau begitu, kamu bisa memanggil mereka dan bertanya tentang hal ini, maka kebenaran akan diketahui saat itu, kata Chu Feng. Pengawal, pergi dan panggil Chu Qing dan yang lainnya di sini. Chu Xuan Zengfa melambaikan lengan bajunya dan memberi perintah. Siap tuanku, seseorang segera pergi untuk memanggil Chu Qing dan yang lainnya. Melihat ini, Chu Hongyi dan dua anteknya benar-benar terperangah. Jika Chu Qing dan yang lainnya benar-benar dipanggil, mereka pasti akan terbongkar. Tuanku, kita tahu kesalahan kita. Kami tahu kesalahan kami. Tiba-tiba saja, dua antek Chu Hongyi tidak dapat menahan diri. Sementara keduanya menangis air mata pahit, dan mereka juga mulai bersujud dan memohon pengampunan. Melihat ini, Chu Hongyi dibuat tertegun. Dia berpikir bahwa Chu Feng adalah sampah yang telah dikeluarkan, dan tidak memiliki status apapun di klan. Karena inilah, mereka bertiga telah merencanakan untuk melampiaskan amarah mereka pada Chu Feng sekembalinya mereka ke klan, dan mengarang kebohongan Chu Feng yang telah mengintimidasi dan mempermalukan mereka, lalu menindas dan mempermalukan klan surgawi Chu mereka, sehingga orang lain akan menegakkan keadilan kepada mereka. Namun sayangnya, Chu Hongyi tidak pernah membayangkan bahwa keadaan akan menjadi seperti ini. Dia sudah salah dalam perhitungan. Dari sikap yang dimiliki orang-orang itu terhadap Chu Feng, dan sikap yang mereka miliki terhadapnya dan dua anteknya, dia menyadari bahwa Chu Feng entah bagaimana memiliki status yang jauh lebih unggul daripada mereka sendiri di dalam klan. Setelah menyadari masalah ini, Chu Hongyi juga menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Segera, Chu Hongyi juga mulai bersujud dan memohon pengampunan. Kalau begitu, yang berbohong adalah kalian bertiga. Demi keuntungan kecil, kalian bertiga sebenarnya berani mengkhianati sesama klanmu. Kalian bertiga benar-benar tidak layak menjadi anggota klan surgawi Chu kami. Pengawal, usir binatang ini dari klan surgawi Chu kami. Jangan biarkan mereka mengambil langkah sedikit pun di wilayah Chu Heavenly Clan kami. Chu Xuan Zengfa berteriak keras. Setelah perintah Chu Xuan Zengfa diberikan, Chu Hongyi dan dua anteknya menjadi pucat. Mereka tahu bahwa mereka akan dihukum atas apa yang telah mereka lakukan di alam kultivasi bela diri leluhur. Namun mereka tidak berharap bahwa mereka akan dibuang dari Chu Heavenly Clan, dan mereka tidak berharap bahwa mereka akan dihukum dengan sangat parah. Hukuman semacam ini jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Lord Supreme Elder, kami dipaksa tanpa alternatif. Kami benar-benar tidak sengaja melakukannya. Tolong tunjukkan keringanan hukuman kepada kami, tolong tunjukkan keringanan hukuman kepada kami. Menyadari bahwa situasinya sangat buruk, Chu Hongyi dan dua anteknya segera berbalik ke arah Chu Hanpeng dan yang lainnya. Mereka berharap bahwa mereka akan mempertimbangkan kakek mereka, dan kemudian memberi mereka kesempatan. Karena bagaimanapun, kakek mereka adalah orang yang memiliki beberapa status dalam klan surgawi Chu.
Namun mereka tidak pernah berharap bahwa pada saat itu, semua orang termasuk Chu Hanpeng, sebenarnya tidak mau bahkan melihat mereka bertiga. Mereka hanya tidak memiliki keinginan untuk memohon keringanan hukuman bagi mereka. Pada saat itu, Chu Hongyi dan dua anteknya bahkan tega untuk mati. Hanya pada saat itulah mereka menyadari betapa menakutkannya status yang dimiliki Chu Feng di klan Surgawi Chu. Statusnya begitu menakutkan, sehingga mereka yang tersinggung akan dihadapkan pada bahaya diusir dari klan. Bawa mereka pergi. Chu Xuan Zhengfa berteriak keras. Segera, orang-orang dari aula penegakan hukum secara paksa melemparkan Chu Hongyi dan dua anteknya keluar dari aula istana. Yang tersisa di aula istana hanyalah tangisan sedih, patah hati, dan penyesalan mereka demi pengampunan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.